Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Vaksin booster tahap kedua serentak dilakukan di seluruh pelayanan kesehatan di Lombok Barat dan pemerintah daerah setempat telah mendistribusikan 2.000 dosis vaksin. Sebanyak 2.000 dosis vaksin booster untuk tenaga medis didistribusikan Dinas Kesehatan Lombok Barat. Vaksin booster tahap kedua jenis vaksin Moderna untuk tenaga kesehatan yang disalurkan tersebut sesuai dengan jenis vaksin yang diterima saat booster tahap pertama. Untuk target sasaran jumlah vaksin sebanyak 2.000 orang tersebar pada sejumlah fasilitas kesehatan baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Vaksinasi booster tahap kedua bagi nakes serentak di sejumlah pusat layanan kesehatan termasuk RSUD Lombok Barat. Saat ini baru 2.000-an dosis untuk nakes dulu yang sudah kita siapkan. Itu targetnya sampai kapan selesai kira-kira yang dari nakes sendiri? Mudah-mudahan bisa selesai di bulan ini untuk nakesnya. Ada pesan untuk masyarakat Wakadis agar yang booster kedua ini? Kepada masyarakat tetap kami berpesan lakukan prokes, jaga prokes, sama-sama kita hindari kerumunan, pakai masker, dan jangan lupa mari sama-sama kita lakukan booster yang kedua. Nakes menjadi prioritas pemberian booster tahap kedua karena nakes sehari-hari berhubungan dan berinteraksi langsung dengan pasien sehingga rentan tertular. Pemberian vaksin booster tahap kedua dosis keempat bagi tenaga kesehatan sebagai langkah antisipasi karena adanya tren peningkatan kasus baru COVID-19. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pasca meredanya penyakit mulut dan kuku, pasar hewan di Lombok Tengah akan kembali dibuka sesuai prosedur. Hingga saat ini pemerintah daerah setempat masih menunggu surat edaran dari Satgas Keswan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah menyatakan siap membuka kembali pasar hewan di Lombok Tengah pasca terkendalinya penyakit mulut dan kuku hewan ternak sesuai prosedur dengan menerapkan protokol kesehatan. Untuk protokol kesehatan di Stanak Lombok Tengah telah merancang prosedur yang akan diterapkan saat pasar hewan dibuka. Di antaranya ternak yang masuk pasar akan di-screening, kemudian ternak yang sakit akan dimasukkan pada penampungan sementara dan akan langsung diobati secara gratis. Selanjutnya ternak yang sakit akan dipulangkan, sementara lokasi akan disemprot dan memastikan hewan yang lain tidak tertular. Ya, nanti kan ada pada saat ternak itu masuk, ternak itu nanti akan digiring bersama, kemudian dilakukan screening. Nanti yang sakit itu dimasukkan dalam kandang penampungan sementara, kemudian yang sehat langsung masuk ke area pasar hewan. Nah, jadi nanti kandang penampungan sementara kayak di Balabali, di Batu Nyali itu kan di depannya, depan kantor itu. Nah, kemudian langsung diobati gratis. Setelah pengobatan gratis, hewan sakit itu langsung pulang dulu. Kemudian area kandang sementara itu disemprot semua sampai semua sudah selesai. Baru hewan yang dari dalam pasar itu baru boleh keluar. Ini kita sudah siap SDM-nya, tinggal tunggu suratnya saja dari provinsi. Sementara itu, surat edaran sementara untuk menutup pasar hewan dilakukan hingga 16 Agustus ini, kendati dinas masih menunggu surat persetujuan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Aset daerah yang dikuasai warga di 3 lokasi di wilayah Narmada disita. Tim aset Lombok Barat dan pelang penyitaan langsung dipasang petugas di atas lahan aset daerah tersebut. Tim aset pemerintah daerah Lombok Barat bergerak Desa Buwun Sejati ke Narmada untuk mengamankan 13.000 meter persegi lahan pemerintah daerah yang dikuasai oleh oknum warga. Penertiban lahan seluas 13.000 meter persegi oleh pemerintah daerah karena telah memiliki sertifikat dengan nomor 003. Di atas lahan aset daerah tersebut, tim gabungan bersama tim aset langsung memasang pelang penyitaan. Yang 2 lokasi itu kurang lebih luasnya 1,3 hektar. Jadi mereka mengklaim itu punyanya kemarin dengan memakai pipil yang ya pahamlah pipil abal-abal itu. Tapi kita sudah punya sertifikat untuk yang di sini. Itu dikuasai sejak kapan yang di sini? Sudah lama, sebelum saya ada di BPKAD gitu. Tapi kan belum pernah ada penyelesaian. Mediasi juga sudah, tapi ya tidak menemukan kesepakatan, ya sudah. Kami ambil tindakan tegas dengan teman-teman TNI Polri juga tetap hari. Dan ini agendanya berlanjut, bukan hanya sampai sini aja. Kami juga bergerak ke besok, mungkin selain ini ke Kecamatan Gerung, hampir seluruh kecamatan. Jadwalnya sudah ada.
Lahan aset yang disita tersebut oleh tim aset diserahkan ke desa setempat untuk menambah pendapatan desa. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain usai jeda pariwara berikut. Tetap bergabung bersama kami.